Halo penduduk bumi, sehat selalu bagi kalian. Hari gini masih minum pakai sedotan. Hah, sok kalem, pakai selang dong. Kembali lagi bersama saya Ten. Sebuah film yang rilis di tahun 2019 berjudul Scary Stories to Tell in the Dark akan menemani kalian pada video kali ini. Namun sebelum itu, buang gas kalian terlebih dahulu agar tidak mengganggu keseruan seperti yang saya alami kemarin. Dan usahakan untuk tidak di celana, karena selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mengencangkan volume. Pinjam salon di kelurahan setempat jika tidak ada handsfree. Sisipkan tangan di mana seharusnya ia berada. Jangan lupa untuk menggunakan pengaman dan selamat menikmati. Kok ada bau-bau senguk gitu ya? Berlatar pada belakang tahun 1968 di mana Mouse masih berbentuk seperti ini, di sebuah kota terpencil tepatnya Pennsylvania, kisah akan berfokus pada seorang remaja wanita normal bernama Stella. Yang saya maksud dengan kata normal adalah memiliki sepasang tangan juga kaki, melihat menggunakan matanya, mendengar melalui telinga, dan yang merupakan poin penting adalah Stella masih berpikir secara konvensional menggunakan ratusan miliar sel syaraf yang kita sebut sebagai otak, di mana saat oknum-oknum terkait mulai menggunakan dengkul mereka sebagai fondasi dalam berpikir. Untuk sesaat kita beralih kepada seorang remaja pembuli bernama Tommy dengan kedua temannya yang sedang kurang kerjaan. Untuk itulah mereka memukuli sebuah boneka sawah yang dijuluki Harold, di mana sosok seperti mereka akan selalu ada di setiap tempat secara berkelompok, karena itu merupakan sebuah pembuktian jika secara individu mereka adalah orang-orang yang lemah. Singkat cerita, di malam harinya Stella bersama kedua temannya yaitu Augie dan Chuck menggunakan kostum untuk merayakan Halloween, yang sebenarnya mereka sudah terlalu tua untuk hal semacam itu. Akan tetapi keikutsertaan mereka kali ini hanyalah untuk membalas perilaku bullying yang dilakukan oleh Tommy kepada mereka sebelumnya. Bahkan Chuck telah memungut kotoran miliknya untuk melemparkannya kepada Tommy. Yikes. Pontiac Catalina, it's him. Ketika bertemu dengan Tommy beserta gengnya, mereka segera menjalankan rencana. Namun tanpa sepengetahuan Chuck, kakaknya yang bernama Ruth ternyata berada di dalam mobil tersebut. Sayangnya ia sudah terlanjur membuat kotoran miliknya berserakan di dalam mobil Tommy. Bahkan parahnya, mereka membuat Tommy kehilangan kendali sehingga mobil Tommy mengalami kerusakan. Maka dari itulah tanpa ada pilihan lain, mereka bertiga kemudian berusaha melarikan diri. Tidak terima dengan perlakuan yang didapatkannya, karena menurut Tommy hanya dialah yang berhak berlaku kejam terhadap orang lain, sehingga Tommy bersama kedua temannya pun mengejar Stella dan kawan-kawan. Beruntung Stella mendapat pertolongan dari seorang remaja bernama Ramon yang secara kebetulan saat itu sedang menonton layar tancap. What are you guys doing? We're saving our bacon. You smell like shit. Ramon. Stella. Berhasil menghindari kemarahan Tommy, perkenalan Stella dan Ramon pun berlanjut kepada ajakan Stella untuk mengunjungi sebuah rumah berhantu yang menurut kabar menyimpan banyak misteri bagi masyarakat sekitar. Dan ketika melihat rumah hantu tersebut, Ramon merasa sangat penasaran sehingga ia pun memutuskan masuk bersama Stella dan kawan-kawan untuk menyelidiki lebih jauh tentang kebenaran yang tersiar. Anyone got a pen? Dikisahkan beberapa tahun silam, pemilik rumah memiliki seorang putri bernama Sarah dengan perilaku yang aneh, sehingga pihak keluarga akhirnya mengurung Sarah, bahkan mereka tidak mengakuinya sebagai anak. Hal itu bisa dibuktikan dengan tidak ditemukannya satupun foto daripada Sarah, sebagai tanda bahwa Sarah sengaja dihapus dari silsilah agar tidak terekspos demi menjaga nama baik keluarga. Scary stories. Di tengah penelusuran, Chuck bercanda dengan Augie lantas bersembunyi pada sebuah lemari. Namun sebuah hal mengejutkan terjadi ketika Chuck berusaha mengintip dari balik lemari. Ia justru mendapati rumah berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda, di mana terdapat seorang wanita baya dan anjingnya yang sedang mengamati keberadaan Chuck. Sementara itu Stella dan Ramon sendiri menemukan sebuah ruangan rahasia, tempat di mana Sarah dikurung semasa hidupnya, dan lagi-lagi harus merajuk pada sebuah buku misterius. Secara tidak sengaja, Stella menemukan buku yang menemani hari-hari Sarah di dalam kegelapan. Terlihat juga bahkan kendati Sarah tidak mempunyai alat tulis untuk mencurahkan hobinya yaitu menulis cerita, Sarah menggunakan darahnya untuk menulis pada buku tersebut. Stories. She had a book? Tak berapa lama kemudian pintu tempat mereka berada tiba-tiba saja tertutup. Namun itu bukan ulah arwah, gentayangan atau semacamnya, karena Tommy telah menemukan keberadaan mereka. Dan ketika Ruth yang sedang bersama Tommy meminta untuk membuka pintunya, Ruth hanya mendapatkan dirinya berada di dalam ruangan bersama gerombolan Stella. Sebelum akhirnya Tommy kembali mengunci pintu dari luar, kemudian meninggalkan mereka begitu saja. I'll tell the chief.
Di tengah kepanikan untuk mencari jalan keluar entah karena penasaran atau karena apa, Stella berkata dengan pelan, Sarah Bellows, tell me a story. Pada saat itulah sebuah bayangan bergerak meluas dan secara bersamaan pintu terbuka dari luar. Seolah ada seseorang yang membukakan pintu untuk mereka. Sesaat setelah terbebas mereka kemudian pergi dari tempat tersebut dengan buku milik Sarah yang kini berada di dalam tas Stella. Sesampainya di mobil, Ramon mendapati mobil miliknya tidak luput dari kekurang ajaran Tommy, sehingga Ramon tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran Stella untuk menginap di rumahnya, dan dari sinilah semua ketegangan bermula. Gone before Dad gets up? Di malam harinya, Stella kembali melanjutkan membaca buku cerita milik Sarah. Pada beberapa halaman kosong terakhir, ia menemukan sebuah cerita dengan judul Harold, sebuah nama yang tidak asing karena Harold adalah julukan bagi boneka sawah milik Tommy. Namun melihat warna tulisan tersebut berbeda dengan halaman lain, Stella harus terkejut ketika ia mencoba memeriksa dan mendapatkan sebuah fakta bahwa tulisan yang dilihatnya ternyata masih basah, seolah baru saja ditulis dengan darah. Sementara itu Tommy sendiri ketika ia baru sampai di rumahnya, Tommy mendapatkan amarah dari ibunya karena seharusnya ia pergi untuk mengantarkan telur pesanan. Ketika Tommy pergi untuk mendapatkan telur itulah ia berjalan melalui ladang jagung di mana sebuah keanehan terjadi karena ia menjumpai Harold atau boneka sawah untuk yang kedua kalinya. Pada kali ketiga, Tommy kembali ke tempat yang sama seolah hanya berjalan berputar-putar, akan tetapi Harold sudah tidak berada pada tempatnya sebab yang tersisa hanyalah tiang pancang saja, di mana keadaan ini membuat Tommy dalam keadaan panik. Kepanikan Tommy semakin menjadi ketika ia merasa seperti ada seseorang yang berjalan di belakangnya, dan rasa penasarannya pun berganti menjadi perasaan takut tatkala Tommy mendapati Harold alias boneka sawah yang kini telah berada tepat di depannya. Dengan perlahan Harold mulai menggerakkan anggota tubuhnya kemudian berjalan mendekati Tommy sehingga membuat Tommy pun lari terbirit-birit hingga akhirnya ia menemukan sebuah garpu rumput dan entah apa yang ada di dalam benak Tommy sehingga ia berpikir dapat menghentikan Harold dengan menusukkan garpu tersebut. Sesaat kemudian Harold merebut garpu dari tangan Tommy kemudian kembali menusukkannya. Akan tetapi anehnya tidak terdapat darah yang keluar dari luka Tommy, melainkan beberapa jerami kering berlanjut pada keadaan di mana jerami mulai keluar dari semua pori bahkan lubang pada tubuhnya termasuk yang bawah. Entah seperti apa gambarannya itu. Namun pada akhirnya tubuh Tommy terselubung oleh jerami sepenuhnya hingga ia menjadi sebuah boneka sawah di mana semua kejadian tersebut tertulis sepenuhnya dengan jelas pada buku yang ditemukan oleh Stella. Keesokan harinya berita tentang hilangnya Tommy mulai tersebar, sedangkan Stella menceritakan perihal buku kepada teman-temannya termasuk Ramon, akan tetapi semua menganggap bahwa perkataan Stella hanyalah sebuah lelucon belaka. Maka dari itulah untuk memastikan bersama Ramon Stella pergi ke ladang hanya untuk melihat bahwa boneka sawah tersebut kini menggunakan baju yang semalam digunakan oleh Tommy. Just scare me. It's just a scarecrow. Masih diliputi oleh rasa ketidakpercayaan, namun karena tidak ingin sesuatu kembali terjadi, maka Stella pun mengembalikan buku cerita Sarah pada tempatnya semula. Akan tetapi malam harinya ketika Ramon kembali mengunjunginya, secara tiba-tiba Ramon menemukan buku tersebut pada rak buku Stella kemudian membacanya. Dan ketika Stella mengambil buku tersebut dari tangan Ramon, ia melihat cerita mulai tertulis pada buku dengan sendirinya. Setelah mengetahui bahwa yang ada di dalam cerita kini adalah temannya Augie, Stella berusaha menghentikan cerita dengan merobek-robek lembaran buku. Akan tetapi tulisan tersebut tetap berlanjut pada halaman selanjutnya sehingga tidak ada upaya lain untuk menghentikan selain memperingatkan Augie agar tidak terjadi seperti apa yang tertulis dalam buku. Do not eat anything. Diceritakan pada buku bahwa Augie memakan sebuah jempol milik mayat seorang wanita, maka dari itulah Stella berusaha menghentikan Augie untuk memakan apapun. Akan tetapi karena masih menganggap lelucon, Augie tetap melanjutkan untuk melahap sup dan tindakannya baru terhenti ketika ia merasa telah memakan sesuatu yang keras, di mana itu adalah sebuah jempol kaki yang entah dari mana asalnya. Terlambat untuk mempercayai perkataan Stella karena kejadian selanjutnya adalah sebuah suara menyeramkan mulai terdengar. Siapa lagi kalau bukan si empunya jempol? Sehingga dengan ketakutan, Augie pun berusaha untuk bersembunyi. Sedangkan Stella sendiri bersama Ramon bergegas mendatangi kediaman Augie untuk menyelamatkannya. Akan tetapi ketika tiba di sana, Stella dan Ramon hanya mendapati bekas cakaran tangan milik Augie yang berada di bawah tempat tidur.
Keesokan harinya, Stella dan kawan-kawan mencari solusi sebelum Sarah menulis cerita tentang mereka. Tentu saja hal tersebut tidaklah mudah, seperti salah satunya dengan membakar buku milik Sarah begitu saja. Akan tetapi mereka perlu mengumpulkan semua informasi tentang Sarah, di mana mereka mendapatkan fakta bahwasanya semua nama-nama dalam keluarga Sarah juga memiliki cerita di dalam buku tersebut. Deodad, the cat owned a paper mill and They each have a story. Di tengah penyelidikan mereka kembali dikejutkan oleh sebuah cerita baru di mana awalnya mereka mengira bahwa Chuck adalah korban berikutnya, namun sebenarnya cerita tersebut tertuju pada Ruth yang kini sedang berada di sekolahnya untuk sebuah acara. Ketika melakukan sebuah pertunjukan, Ruth merasa jerawat pada wajahnya kian membesar dan mengeras sehingga ia harus melakukan sesuatu pada jerawatnya tersebut. Namun ketika ia mencoba untuk memencet jerawat pada wajahnya, tidak terdapat darah, nanah, apalagi kacang atom, melainkan sebuah kaki kecil yang perlahan mulai bergerak, disusul dengan ratusan laba-laba beracun keluar secara bersamaan. Seperti segerombolan anak sekolah yang berada di luar kelas ketika jam pelajaran berlangsung, kemudian mendapati seorang guru sedang berjalan mendekat. Mendapati situasi semakin intens membuat Stella dan kawan-kawan kembali melanjutkan penyelidikan, di mana mereka kemudian mendapatkan sebuah nama yaitu Lala. Ngenye, saya ralat maksud saya adalah Lulu, cucu dari seorang wanita yang pernah mengasuh Sarah dengan kondisi kedua matanya yang tidak bisa melihat. You may be the next. Dari Lulu mereka mengetahui bahwa yang memberikan buku kepada Sarah untuk menuangkan imajinasinya adalah Lulu sendiri. Selain itu mereka juga mengetahui bahwasanya Sarah tidak melakukan gantung diri di kediamannya, melainkan di sebuah rumah sakit yang tidak jauh dari tempat mereka berada. You shouldn't have taken the book. Atas informasi tersebut, penyelidikan pun berlanjut di rumah sakit terkait, tentu saja untuk mencari berkas-berkas tentang Sarah. Akan tetapi karena merasa takut, Chuck memilih untuk membiarkan Stella dan Ramon melanjutkan penyelidikan mereka, sementara ia akan menunggu di luar rumah sakit. Sayangnya karena saat masuk ke dalam rumah sakit dilakukan secara diam-diam, maka Chuck harus melarikan diri dari petugas yang memergokinya. Hey, you're not supposed to be here. Ketika petugas kehilangan Chuck, mereka terpaksa membunyikan alarm, di mana keadaan tersebut membuat semua ruangan menjadi merah karena nyala lampu alarm. Namun kondisi ini justru sama persis dengan apa yang ada di dalam mimpi Chuck selama ini, sehingga ia pun berteriak ketakutan dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi sebuah sosok wanita obesitas dengan rambut terurai muncul di setiap sudut jalan keluar yang secara perlahan berjalan mendekati Chuck. Suffering from acromegalia albinus. Sementara itu Stella dan Ramon menemukan sebuah fonograf yang berisi tentang rekaman Sarah. Di situ dikatakan bahwa terdapat beberapa anak kecil telah tewas akibat meminum air yang sudah terkontaminasi oleh pabrik milik keluarga Sarah, yang mana Sarah kemudian ingin membocorkan hal tersebut. Akan tetapi sebelum sempat keluar dari rumahnya, Sarah ditangkap dan dikurung oleh keluarganya, kemudian dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah membunuh beberapa anak tersebut. Tragisnya dalam hal ini Sarah disiksa dengan begitu kejamnya ketika ia diminta untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. I'll tell you what you want to hear. Sesaat kemudian muncul sebuah suara dari fonograf seolah merujuk pada Chuck. Maka dari itulah Stella kemudian membuka buku. Dan benar saja sebuah cerita baru mulai tertulis, sehingga mereka pun bergegas untuk mencari Chuck. Sayangnya lagi-lagi mereka terlambat karena yang mereka temukan hanyalah ballpoint kesayangan milik Chuck. Chuck. Where is he? He should be right here. So, where's your little friend? Akibat menyelinap ke dalam rumah sakit, Stella dan Ramon harus berurusan dengan polisi. Namun sekalipun demikian, Stella tidak ingin melibatkan ayahnya ke dalam cerita Sarah. Maka dari itulah ia memutuskan untuk tidak memberitahu ayahnya tentang rentetan peristiwa yang telah dialaminya. Sedangkan polisi bernama Turner yang menangani kasus hilangnya beberapa orang selama ini memaksa Ramon dan Stella untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Namun tentunya Turner tidak akan percaya dengan semua perkataan mereka berdua, apalagi terkait buku yang dapat membunuh seseorang. That's who you're talking about? Night behind bars will loosen those lips of yours. Singkat cerita, setelah Turner memasukkan Stella dan Ramon ke dalam kurungan, ia melihat sebuah cerita yang baru saja ditulis pada buku, dan sebuah pertanyaan konyol pun keluar dari mulut Pak Polisi, yaitu apakah yang menulis cerita barusan adalah Stella, karena yang tertulis di dalam cerita kini terdapat nama Ramon. Namun belum hilang rasa penasaran yang muncul, Turner teralihkan oleh suara erangan dari anjingnya terhadap sesuatu yang sepertinya akan muncul pada perapian di sana.
Ramon. Ternyata benar insting si anjing karena tak berapa lama kemudian menggelinding sebuah kepala menyeramkan dari dalam perapian, dan ini adalah sosok yang mereka sebut sebagai Jangly Man. Terkejutnya Turner membuat ia secara spontan menembak kepala tersebut, namun jelas tidak akan terjadi apa-apa sekalipun ribuan timah panas menembus kepala si Jangly, dan pada detik berikutnya semua anggota tubuh mulai muncul satu persatu dalam bentuk potongan kemudian menyatu secara utuh. Setelah memelintir kepala Turner, Jangly kemudian mendatangi Ramon karena memang Jangly adalah bentuk dari cerita Ramon yang ditulis oleh arwah Sarah. Namun di sini sebuah lelucon terjadi ketika Jangly mencoba untuk mendekati Ramon yang berada di dalam sel, sebab ketika Jangly memaksa masuk melalui celah jeruji, ia justru terjepit. Sementara Stella berhasil mengambil kunci dari Turner yang jatuh di dekatnya, kemudian mengeluarkan Ramon dari sana. Come on. What are you waiting for? Go to the house. Mengetahui Jangly hanya mengejar dirinya, Ramon meminta Stella untuk kembali ke rumah Sarah dengan harapan Stella bisa mendapatkan sesuatu untuk menghentikan arwah Sarah, hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi sampai pada sebuah titik di mana Ramon berhasil menabrakkan mobil untuk membuat Jangly terjepit di antaranya. Dan meskipun hanya bersifat sementara, setidaknya Ramon berhasil menyusul Stella yang kini berada di rumah Sarah. Sedangkan tanpa Ramon ketahui Stella sebenarnya telah berada di rumah tersebut, hanya saja ketika masuk ia merasakan perubahan atmosfer di sekitarnya, seolah-olah ia berada di sebuah dimensi yang berbeda. Pada kenyataannya Stella kini berada pada masa di mana Sarah masih menjalani kehidupan yang tragis, dan pada saat bersamaan ceritanya kini mulai tertulis pada buku. Sekalipun demikian, Ramon dan Stella masih bisa saling mendengar tanpa bisa berkomunikasi satu sama lain. Sementara Ramon berusaha lari dari kejaran Jangly, Stella mulai menelusuri rumah Sarah hingga ia mendengar beberapa orang yang berteriak memanggil nama Sarah. Tanpa karena Stella sadari, orang lain kini melihatnya sebagai Sarah. Pada akhirnya Stella bertemu dengan Lulu ketika masih kecil dan menunjukkan tempat untuk bersembunyi. Ketika orang tua Sarah datang bersama anak buahnya, mereka bertanya kepada Lulu apakah Lulu mengetahui keberadaan Sarah. Namun karena Lulu mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Sarah, orang tua Sarah pun memberikannya hukuman, dan ini adalah jawaban mengapa Lulu tidak bisa menggunakan penglihatannya hingga kini. Tak berapa lama setelah kedua orang tua Sarah memberikan hukuman terhadap Lulu, mereka menemukan keberadaan Stella, kemudian membawanya ke tempat di mana Sarah dulunya dikurung. Di tempat inilah Stella bertemu dengan hantu Sarah yang kini telah beranjak dewasa. Hei, entah apa yang harus saya katakan guys. Ketika setan juga memiliki tubuh kembang, pubernya gimana coba? Alah. Ketika hantu Sarah mendekat dan akan menceritakan sebuah cerita kepada Stella, Stella berkata bahwa kini saatnya Sarah lah yang harus mendengarkan cerita, di mana semua yang telah dilakukan oleh keluarga Sarah adalah sepenuhnya kesalahan mereka, dan apa yang telah Sarah lakukan kepada teman-teman Stella adalah sepenuhnya kesalahan Sarah. Maka dari itulah Stella berjanji akan menulis dan menceritakan perihal Sarah jika Sarah tidak lagi mencari korban lain. Use your blood. Destroyed by your own family. Ketika Stella selesai menulis cerita tentang Sarah pada buku Sarah menggunakan darahnya, Sarah kemudian berteriak lalu perlahan menghilang bersamaan dengan hilangnya Jangly yang kini bersiap untuk membunuh Ramon. They make us who we are. Pada akhir kisah, Stella benar-benar menulis cerita tentang Sarah, di mana karyanya tersebut mendapatkan penghargaan dan terkenal. Namun ia harus berpisah dengan Ramon karena Ramon harus kembali ke asalnya, sementara Ruth, kakak dari Chuck, masih terlihat hidup. Seandainya semua tentang kita tertera pada buku secara lisan, akan terpikir segudang antisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun seperti yang kita tahu, masa depan merupakan sebuah misteri ilahi. Kita hanya bisa terus dan terus berusaha dikarenakan Sang Pencipta menjamin rezeki semua makhluk bernyawa. Dalam arti kata, hal itu telah disediakan. Maka jika kalian menginginkannya, berusahalah. Jika menginginkan lebih dan lebih, bekerjalah lebih keras lagi. Karena sesungguhnya tidak ada batasan atas usaha seseorang. Saya Ten beserta seluruh doa yang terbaik bagi semua warga bumi pamit mohon diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aroma ketek, Yuami kami. Wacah.